Pada bagian ini, kita akan membuat koreksi ejaan dengan menggunakan n-gram. Apa yang dibutuhkan dalam membuat koreksi ejaan? Yang pertama adalah kata atau huruf yang salah eja. Yang kedua, kamus yang berisi kumpulan kata. Yang ketiga, fungsi untuk mengubah kata menjadi n-gram, yang terdiri dari unigram, bigram, ataupun trigram. Selanjutnya, yang keempat, metode similaritas untuk menghitung antara kata yang salah eja dengan setiap kata dalam kamus. Metode similaritasnya bisa Jacquard, Diss, ataupun Nearest-Neckbord. Yang terakhir adalah fungsi untuk memperbaiki kata salah eja. Kita sebelumnya telah membuat fungsi untuk mengubah kata ataupun huruf menjadi n-gram. Selanjutnya, kita juga sudah punya metode similaritas untuk menghitung antara kata yang salah eja ya dengan setiap kata dalam kamus. Kita sudah membuat metode similaritasnya Diss. Nah, nanti kita coba untuk Jacquard dan Nearest-Neckbord. Kita lanjut untuk yang pertama. Sebelumnya kita sudah membuat fungsi bernama grade n-gram yang punya dua parameter, yaitu word, yaitu mewakili kata yang diubah menjadi n-gramnya. Kemudian yang kedua adalah parameter n, yang mewakili nilai n atau panjang n-gramnya. Teman-teman bisa mengcopy atau mengetik ulang. Saya sudah menjelaskan fungsi ini untuk apa. Ini kita copy saja biar cepat ya. Fungsinya sama seperti yang kita buat sebelumnya untuk membuat n-gram. Kita telah membuat dua fungsi untuk membuat n-gram. Yang pertama adalah dari kata, yang kedua adalah dari kalimat. Yang fungsi create n-gram ini, itu kita membuat n-gram dari sebuah kata. Kalau yang generate n-gram, yang sebelumnya, kita membuat n-gram dari sebuah kalimat. Oke, teman-teman bisa mengetik ulang ataupun mengcopy pastenya, bebas. Nah, untuk menggunakannya, kemarin kan caranya seperti ini. Print, tinggal kita panggil saja. Create n-gram, seperti ini ya. Kita akan memotong kata hello ini menjadi bigram. Mencari bigram dari kata hello. Jadi kita masukkan parameternya adalah word, kemudian karena bigram jadi 2. Oke, kita jalankan saja. Hasilnya kita mendapatkan bigram dari kata hello. Selanjutnya, kita akan membuat fungsi untuk mencari similaritas antara kata yang salah eja dengan kata yang ada di dalam kamus ya. Setiap kata yang ada di dalam kamus. Salah satu fungsi yang akan kita gunakan adalah Nearest-Neckbord. Nearest-Neckbord ini cara kerjanya adalah kita akan menghitung intersection atau irisan antara kata yang salah eja dengan setiap kata dalam kamus. Kemudian yang kita perlukan adalah panjangnya. Selanjutnya dibagi dengan kata tersebut ya, kata tersebut yang ada dalam kamus. Oke. Fungsi Nearest-Neckbord kita akan generate ya. Kita akan namai NN similarity. Jadi namanya Nearest-Neckbord itu adalah NN similarity. Dengan 3 parameter. Yang pertama adalah word 1, itu adalah kata yang salah eja atau di sini D. Kemudian word 2 itu adalah kata dalam kamus. Jadi bukan setiap kata dalam kamus, tapi nanti setiap kata dalam kamus itu akan dipotong ya menggunakan perulangan. Kemudian setiap kata tersebut akan dipadankan dengan kata yang salah eja. Jadi kalau misalkan di dalam kamus itu ada 5 kata, maka kata yang salah eja tersebut akan dicari nilai similaritasnya dengan 5 kata tersebut. Jadi 5 kali perhitungan. Fungsinya tadi bernama NN similarity, kemudian parameter ada word 1, word 2, dan n. Fungsi ini juga memerlukan
fungsi lain yaitu create n-gram. Selanjutnya, fungsi create n-gram tersebut akan mencetak atau membuat n-gram dari kata yang salah eja ini. Selanjutnya, dijadikan set untuk menghilangkan duplikatnya, dan kita masukkan dalam variabel namanya n-gram1. Kemudian, kata dalam kamus, ya, setiap kata dalam kamus itu akan dibuat atau digenerate n-gramnya juga. Itu. Kemudian akan dijadikan set juga, dan nantinya akan disimpan dalam variabel namanya n-gram2. Selanjutnya, karena di sini ini kita harus mencari intersection-nya dengan menggunakan bantuan set, jangan lupa ya, itu mudah sekali, tinggal n-gram1 intersection n-gram2, ya kan. Jadi kita cari irisannya. Nah, yang kita perlukan adalah panjangnya, maka kita tambahkan len. Kemudian kita cari pembaginya, total n-gramnya. Itu adalah n-gram2 atau kata yang ada dalam kamus. Kita cari panjangnya, selanjutnya tinggal kita hitung rasionya saja. Kita hitung rasionya membagi antara intersection antara n-gram1 dengan n-gram2 tadi dibagi dengan total n-gram atau panjang dari n-gram2. Nah, untuk menghindari nilai kosong, itu kan pembaginya kosong, jika total n-gramnya itu 0, maka nanti langsung saja similaritasnya 0. Oke, baik, kita coba. Kita buat dulu fungsinya. Def nn similarity ini ya. Masukannya adalah word 1. Itu adalah kata yang salah eja. Kemudian word 2. Kemudian panjang n-gramnya. Selanjutnya, kita buat n-gram dari word 1, create gram, itu ya, kemudian word 1, n. Hasilnya kita rubah jadi set. Selanjutnya, untuk n-gram2 atau kata yang ada di dalam kamus, itu juga sama, kita kopikan saja ya di sini, n-gram2, berarti di sini adalah word 2. Kemudian kita buat variabel intersection, gitu kan. n-gram1 intersection n-gram2. Hasilnya kita cari panjangnya pakai len. Nah, ini selanjutnya kita hitung total n-gram. Seperti ini, total n-gram itu adalah rumusnya. Yang kita cari pembaginya adalah kata yang ada dalam kamus, yaitu n-gram2. Berarti len n-gram2. Kita hitung similarity sama dengan intersection, ya kan, dibagi dengan total n-gram ini. Kemudian if total n-gram tidak sama dengan 0. Jadi hitungan ini terjadi jika total n-gramnya tidak sama dengan 0. Kalau total n-gramnya 0, hasilnya langsung 0. Kita return. Similarity. Oke, kita cek. Kita ingin hitung antara word 1 hello dengan hello itu berapa nilai similaritasnya, ya kan? Tinggal kita print nilai nn similaritas antara word 1 dengan word 2
adalah, Pak kasih seperti ini, NN similarity word 1, word 2, kita cari bigramnya. Oke, kita jalankan. Nah, ini hasilnya adalah 0,75. Selanjutnya, kita akan menghitung similaritas dengan rumus dis. Sebelumnya kita sudah membuat fungsi dis similarity ya, yang terdiri dari 3 parameter. Word 1 itu mewakili kata pertama, word 2 itu mewakili kata kedua, dan N adalah mewakili ukuran dari n-gramnya atau panjang dari n-gramnya. Kita akan gunakan lagi fungsi dis similarity ini. Nanti kita akan gunakan untuk menghitung similaritas antara kata yang salah eja dengan kata yang ada di dalam kamus. Karena kita sudah pernah membuatnya, teman-teman tidak usah ngetik lagi ya, kita kopikan paste aja nanti fungsi dissimilarity yang sama yang ada di atas. Kemudian kita akan coba dengan katanya, itu kan dari sini ya tadi ya, word dan hello. Kita hitung print nilai dissimilarity ya kan antara word 1 dan word 2 ini untuk bigramnya, maka kita panggil dissimilarity ya kan, kemudian word 1, word 2, bigram jadinya 2. Kita jalankan. Nilainya adalah 0,857. Tuh, itu untuk dissimilarity. Selanjutnya, kita buat Jakat similarity. Jakat ini hampir mirip dengan dissimilarity. Jakat, rumus utamanya adalah panjang dari dokumen D yang beririsan dengan dokumen Q, kemudian dibagi dengan panjang dari dokumen D yang gabungan dengan dokumen Q, gitu kan. Jadi irisan dibagi dengan gabungan, intersection dibagi dengan union, atau bisa juga menggunakan rumus lain, yaitu panjang dokumen D yang beririsan dengan dokumen Q dibagi dengan panjang dokumen D ditambah dengan panjang dokumen Q dikurangi dengan panjang dokumen D yang beririsan dengan dokumen Q. Yang kedua ini kita tidak perlu mencari unionnya. Kita akan membuat fungsi bernama Jakat similarity dengan 3 parameter. Parameter pertama adalah word 1 atau mewakili kata pertama atau mewakili kata yang salah eja. Kemudian parameter kedua atau word 2 mewakili kata kedua atau kata yang ada di dalam kamus. Parameter ketiga mewakili ukuran n-gramnya atau panjang substring. Nanti kita juga akan memanggil lagi fungsi create n-gram di dalam Jakat similarity ini. Digunakan untuk membuat n-gram dari kata yang salah eja maupun kata yang ada di dalam kamus. Kemudian dijadikan set untuk menghilangkan duplikasi. Selanjutnya kita cari intersection-nya. Karena set ya, jadi mudah. Kita gunakan fungsi intersection saja. Kemudian kita cari union-nya. Nah, di set juga terdapat fungsi union, fungsi gabungan. Terakhir, kita hitung nilai similaritasnya, yaitu antara intersection dibagi dengan union. Proses perhitungan ini terjadi jika unionnya itu tidak sama dengan 0. Tetapi kalau unionnya sama dengan 0, untuk menghindari pembagian yang tak terdefinisi, maka nilai similaritasnya langsung dinolkan.
Oke, kita buat ya fungsinya. Nama fungsinya def Jakarta similarity. Ini ya. Itu ada word 1, word 2, kemudian n-gram 1 kita buat dari create n-gram dari word 1, kemudian hasilnya dikonversi menjadi set. Seperti ini. Kemudian kita kopikan saja biar cepat juga. Ini juga berlaku untuk word 2 atau kata dalam kamus yang akan kita simpan dalam variabel n-gram 2. Selanjutnya kita cari intersection-nya. Intersection n-gram 1 intersection n-gram 2. Yang kita butuhkan adalah panjangnya. Selanjutnya kita cari unionnya, yaitu n-gram 1 dot union to n-gram 2. Ini juga sekali lagi yang kita cari, kita butuhkan adalah panjangnya. Kemudian kita hitung similaritasnya adalah rasio antara intersection dan union. Ini terjadi jika unionnya itu tidak sama dengan 0. Tetapi kalau sama dengan 0, hasil similaritasnya adalah kita return similarity. Oke, kita tes ini ya, biar cepat saya kopikan saja katanya hello. Kemudian di sini juga saya kopikan kalimatnya. Print nilai Jakarta ya. Jakarta similarity antara word 1 dan word 2 seperti ini. Jakarta similarity word 1 word 2 untuk bigram. Kita coba untuk bigram dulu. Oke, oh ada error. Yang error mana? N-gram 2. N, oh iya, ini kurang N. Jangan lupa, tadi n-gram membutuhkan 2 parameter ya. Grade n-gram itu membutuhkan 2 parameter. Kata yang ingin dirubah n-gramnya dan N. Oke, kita jalankan lagi. Oke, sudah. Hasilnya 0,75. Selanjutnya adalah membuat fungsi correct spelling n-gram. Fungsi ini digunakan untuk membuat atau memperbaiki kata yang salah eja. Metode yang digunakan nanti bisa bermacam-macam, bisa nearest neighbor, ataupun dengan metode this, bisa juga dengan metode Jakarta. Untuk nama fungsinya adalah correct spelling n-gram, correct underscore spelling underscore n-gram. Nah, ini parameternya adalah word, itu adalah kata yang salah eja, dictionary itu adalah kamus yang digunakan sebagai referensi nantinya, dan n yaitu panjang n-gramnya atau ukuran n-gramnya. Saya buat variabel namanya base match. Ini digunakan untuk menyimpan daftar kata-kata terdekat beserta skor similaritasnya. Selanjutnya, saya akan melakukan iterasi setiap kata yang ada dalam dictionary.
Ya, saya simpan setiap kata itu dalam variabel namanya digword ini. Selanjutnya, saya akan memanggil fungsi similaritas. Di sini saya gunakan dulu fungsi NN similarity ya. Nanti kita bisa ubah Jakarta atau this. Fungsi NN similarity ini kan tadi membutuhkan 3 parameter ya, yaitu word 1, word 2, dan N. Di sini word 1 itu saya masukkan kata yang salah eja, kemudian word 2-nya saya masukkan setiap kata yang ada di dalam kamus ya, tentunya satu persatu, jadi nggak semuanya sekaligus. Tetapi di sini tadi kita menggunakan perulangan, jadi kita masukkan satu persatu. Selanjutnya kita masukkan n-gramnya, panjang n-gramnya itu mau berapa, unigram, bigram, atau trigram. Hasilnya nanti adalah buah list yang berisi setiap kata dalam kamus dan nilai similaritasnya. Baik, mari kita implementasikan fungsi def correct spelling n-gram. Untuk mencobanya, kita gunakan dictionary dan contoh kata salah ejanya yang ini ya. Selanjutnya, kita cetak. Kemudian, kita masukkan kata yang salah ejanya. Selanjutnya, kita masukkan dictionary-nya. Dan kita akan hitung bigramnya. Jika bigram, N-nya sama dengan 2. Kita jalankan. Hasilnya adalah seperti ini. Nilai similaritas kata yang salah eja dengan setiap kata yang ada dalam dictionary. Misalkan, kata hello dengan kata yang salah eja hello. Nilai similaritasnya adalah 0,4. Selanjutnya, kata halo dengan kata yang salah eja hello. Nilainya adalah 0,16. Dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan merangkai semua fungsi yang telah kita buat untuk menyelesaikan permasalahan kata salah eja. Kita kopikan saja dictionary dan kata salah ejanya. Selanjutnya, saya akan membuat bigram dan trigram untuk menguji fungsi correct spelling n-gram yang telah kita buat. Untuk bigram akan saya simpan dalam variabel namanya correct word bigram. Dan untuk trigram akan saya simpan dalam variabel correct word trigram. Ketikan, kita buat variabelnya dulu. Correct word bigram. Kita panggil fungsi correct spelling n-gram. Kita masukkan kata yang salah eja tadi. Kemudian kita masukkan dictionary-nya. Selanjutnya, untuk bigram berarti N-nya sama dengan 2.
Kemudian, kita buat variabel untuk menampung trigram. Kita panggil fungsi correct spelling and gram. Sama ya, kita masukkan kata yang salah eja, dictionary-nya, dan trigram. Kita cetak. Untuk bigram, selanjutnya kita cetak juga untuk trigram. Oke, kita jalankan, kita cek hasilnya. Seperti ini. Yang atas adalah hasil koreksi ejaan menggunakan bigram, yang bawah adalah hasil koreksi ejaan menggunakan trigram. Selanjutnya, kita akan mencoba mencetak hasil dan similaritas dari koreksi ejaan. Kita akan cetak dulu kata yang salah eja. Selanjutnya, kita akan cetak hasil koreksi ejaan dengan menggunakan bigram yang tadi kita simpan dalam variabel correct word bigram. Di sini hasil yang disimpan dalam variabel correct word bigram itu adalah dictionary dan nilai similaritasnya. Kita akan pecah keduanya. Untuk dictionary atau pembenaran katanya itu saya simpan dalam variabel correct word. Ini ya, variabel correct word. Selanjutnya, nilai similaritasnya saya simpan dalam variabel similarity. Dengan menggunakan perulangan, kita akan cetak hasil setiap kata dalam dictionary dan nilai similaritasnya. Kita langsung praktekkan saja. Yang pertama, kita cetak dulu kata yang salah eja. Selanjutnya, kita cetak hasil koreksi ejaan dengan menggunakan bigram. Dengan menggunakan perulangan, kita akan cetak setiap pasangan antara dictionary dan similaritas yang ada dalam variabel correct word bigram. Untuk yang trigram, sama, saya kopikan saja ya, biar cepat. Nah, ini saya ganti trigram. Kemudian, ini saya ganti dengan trigram. Seperti ini ya.
kita cetak hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari perbandingan antara kata yang salah eja dengan setiap kata yang ada dalam dictionary, baik untuk bigram dan trigram. Ini adalah kata yang ada dalam dictionary, kemudian ini adalah nilai similaritasnya. Misalkan kata hello itu nilai similaritasnya adalah 0,428. Kita bisa simpulkan nilai similaritas terbesar untuk bigram itu adalah hello. Kemudian untuk trigram itu bisa help dan help. Seperti itu. Kemudian semua fungsi yang sudah kita buat, kita rangkai. Yang pertama adalah fungsi untuk membuat n-gram dari kata. Karena tadi kita membandingkan antara kata yang salah eja dengan dictionary. Selanjutnya, kita buat juga fungsi similaritasnya. Di sini saya menggunakan nearest next-box similarity, kemudian jakat similarity, dan tadi dissimilarity ya. Selanjutnya, kita juga panggil fungsi correct spelling n-gram yang baru saja kita buat tadi. Kemudian kita tentukan dictionary-nya, dan kita tentukan juga kata yang salah ejanya. Kemudian kita siapkan bigram dan trigram untuk menguji antara kata yang salah eja dengan dictionary-nya. Tinggal kita cetak saja nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini di bagian terakhir ini adalah rangkaian dari koreksi ejaan yang sudah kita buat. Oke, itu teman-teman untuk seri video belajar text meaning dengan menggunakan Python ya. Teman-teman jika belum paham bisa cek di deskripsi video apa saja yang harus dipelajari. Kemudian sebaiknya dipraktekkan dari setiap fungsi terlebih dahulu, seperti yang kita lakukan, baru nanti terakhir kita rangkai seluruh fungsinya menjadi satu. Terima kasih, kita kembali pada video tutorial lainnya.